Yo, what's up guys? Apa kabarnya semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja guys. Nah, di masa pandemi ini, saran dari gue bahwa kalau kalian gak penting-penting amat, better di rumah aja guys. Tapi kalau memang kalian punya kegiatan dan sebagainya, tetap gunakan masker. Masker tetap dipakai, oke? Supaya kita bisa cepat pulih lagi guys. Karena kalau kita tidak pulih, ekonomi kita tidak membaik, makin akan banyak orang yang kesusahan. Bukan karena corona doang, tapi karena nggak punya uang. Oke, semoga negara kita cepat balik lagi ke sedia kala. Bahkan harusnya lebih baik lagi. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas sedikit mengenai kejadian yang sedang viral di tanah air kita, yaitu penusukan seorang alim ulama, yaitu Syekh Ali Jaber. Siapa sih Syekh Ali Jaber? Pastinya kalian bertanya dong kalau yang nggak tahu, ya kan? Syekh Ali Jaber ini adalah seorang alim ulama yang berasal dari Madinah. Beliau lahir di Madinah di tanggal 3 Februari 1976 guys. Jadi kurang lebih umur beliau sekarang 44 tahun. Nah, Syekh Ali Jaber ini kan pastinya kalau kalian yang suka nonton dakwah di TV udah nggak bertanya-tanya lagi siapa sih Syekh Ali Jaber ya kan. Jadi beliau sering tampil di televisi. Waktu itu beliau juga pernah jadi juri di Hafidz Indonesia. Nah, kunjungan beliau kali ini pun di Lampung pada saat tanggal 13 September itu, pada saat beliau mengalami penusukan, penyerangan, yaitu beliau sedang melakukan program 1 juta Hafidz Indonesia guys. Jadi program 1 juta Hafidz-nya di Lampung, pada saat sesi tanya jawab beliau diserang oleh seorang pria berumur 24 tahun bernama Alvin Andrian yang tinggalnya tidak jauh dari masjid itu guys. Nah, fakta-fakta menarik mengenai si Alvin Andrian ini sebenarnya kemarin kan sempat dikabarkan bahwa si Alvin ini mengalami gangguan mental. Tapi ternyata pada saat tanggal 17 September ini, Polri sudah mengeluarkan berita terbaru bahwa beliau sudah menemukan bukti rencana Alvin habisi nyawa Syekh Ali Jaber berawal dari rasa kesal. Jadi sudah ada buktinya bahwa dia ini sudah direncanakan. Jadi sudah direncanakan bukan karena sembarangan. Jadi orang gila itu nggak mungkin merencanakan pembunuhan guys. Itu memang sebenarnya Syekh Ali Jaber mau dibunuh guys. Tapi untungnya tidak berhasil. Beliau sempat minggir dan kenanya cuma tangannya. Nah, yang gue salut dari Syekh Ali Jaber ini bener-bener tuh bikin gue sampai, Syekh itu bener-bener seorang yang inspiring ya. Memang orang yang kalau lebih dekat dengan agama, melakukan mungkin bener-bener tuh agama bukan cuma sebagai ngomongan di mulut doang atau cuma sebagai alat untuk disebarkan ke orang lain tapi sendiri lupa gitu. Tapi beliau enggak, tapi beliau bener-bener beliau menyebarkan agama juga mempraktekannya guys. Jadi pada saat kejadian itu, kalau kalian nonton di podcastnya Deddy Corbuzier kan beliau sempat bilang bahwa beliau itu sempat melerai supaya berteriak supaya si Alvin ini tidak dipukuli begitu aja oleh orang-orang yang berada di situ guys. Itu kan lu kalau bukan seseorang yang luar biasa, lu bukan punya hati yang lebar, lu nggak akan bisa seperti itu. Kenapa gue bilang gak akan bisa? Contoh kecil, lu dikatain aja lu masih suka kesel kok. Ngomongin lu juga otomatis pasti kesel, iya kan? Jangankan gitu. Itu orang udah nusuk lu loh, berusaha ngebunuh lu guys. Tapi si Syekh ini masih bisa berkata bahwa stop, jangan dihakimi gitu. Ngomong kasar begitu kan, jangan dihakimi. Itu bener-bener luar biasa sih. Gue sampai speechless, gak bisa ngomong, gak bisa berkata-kata. Ya mungkin kisah inspiratifnya dari Syekh Ali Jaber kalian bisa nonton aja di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah kalau kali ini gue pengen membahas tentang si Alvin Andriannya aja guys. Jadi di tanggal 17 September kemarin polisi sudah mengeluarkan pernyataan bahwa sudah menemukan bukti rencananya si Alvin Andrian ini untuk membunuh Syekh Ali Jaber guys. Jadi berarti ini sudah berencana ya kan? Sudah terbukti bahwa berencana, bukan gila. Sorry to say yang kemarin bilang gila bapaknya, katanya dia sudah mengalami gangguan mental dari 4 tahun yang lalu.
Gangguan mental apaan tuh kalau orang bisa menyusun rencana mau membunuh seseorang? Itu bukan gangguan mental namanya. Oke, kita jadi di sini kita akan membahas 7 fakta mengenai si Alvin Andrian ini, guys. Oke. Jadi si Alvin Andrian ini merupakan warga di Jalan Tamin, ya kan? Yang tinggalnya nggak jauh dari masjid tempat penyerangan, tempat TKP-nya. Jadi dia ini tinggal bersama kakeknya 3 tahun, diduga tinggalkan kampung. Jadi dia sudah tidak di kampung itu selama kurang lebih 3 tahun, guys. Jadi beritanya sih katanya dia ini suka nomaden alias berpindah-pindah tempat. Fakta keduanya, jadi dia ini belum pernah masuk ke rumah sakit jiwa, guys. Kemarin pada saat dia sudah ditangkap dan diinterogasi, itu interogasinya berjalan dengan lancar. Jadi si Alvin ini tidak gila, tidak mengalami gangguan mental. Dia bisa menjawab itu semua dengan lancar. Pertanyaan polisi semua dijawab dengan baik. Jadi proses tanya jawabnya lancar, tetapi harus didalami lagi dari sisi kedokteran jiwa terhadap pelaku. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Oke. Jadi kalau kalian lihat nih, ini fakta keduanya bahwa dia nih, jadi fakta keduanya adalah dia tidak pernah masuk ke rumah sakit jiwa dan juga pada saat proses tanya jawab itu semuanya dijawab dengan baik. Cuman polisi tetap tidak langsung memutuskan bahwa tidak perlu diperiksa lagi sama kedokteran, enggak, tetap diperiksa pasti, guys. Kan? Ini fakta ketiganya adalah mencoba menusuk lebih dari 1 kali. After that, langsung dihakimi masa. Si Ali Jaber sempat mengatakan bahwa sebelum ditangkap warga, AA kembali mencoba menusuknya lagi. Aksi AA kemudian dihentikan, ia sempat dihajar oleh masa yang hadir tersebut. Lantaran kasihan, Ali Jaber meminta masa berhenti memukuli pria tersebut. Tuh. Ini fakta yang ketiga ini sesuai ngomongan gue yang tadi, guys, bahwa apa ya, si Ali Jaber tuh punya hati yang besar. Dia bilang dia kasihan dengan pelaku. Sudah cukup, sudah serahkan saja ke polisi, jangan dihakimi. Supaya kita juga bisa harus tahu ini dia ini sendirian kah atau ada dalangnya. Karena dia bisa memilih orang untuk diserang, guys. Oke? Lanjut. 4. Diduga memiliki motif yang sangat kuat, guys. Kenapa? Karena menurut si Ali Jaber, pertama dari segi kekuatan badannya kan kurus kecil. Tidak mungkin jika melihat tubuhnya bisa ada kekuatan sampai separuh pisau menusuk. Jadi kalau bukan karena motif yang kuat, rasa dendam yang kuat, atau alasan yang kuat, tuh dia bisa nusuk orang sampai kayak gitu. Gue mau disuruh, kalau kita nih orang normal ya, guys, kalau yang tidak punya rasa kebencian dan sebagainya terhadap sesuatu ya, jangankan kadang-kadang gue mau memukul, gue ya, kadang-kadang gue mau memukul kecoa aja rasanya, aduh kayaknya tega nggak tega nih, kadang-kadang ya udah ditangkap aja dan dibuang ke depan. Jangan kalau ada kecoa nih. Nah, tapi kalau orang sudah punya rasa, kayaknya dendam gitu, pengen nusuk langsung bisa melakukan kayak gitu tuh, kalau nggak gelap mata tuh nggak bisa, guys. Karena emosi gitu. Iya kan? Terus fakta yang kelima adalah dia bawa pisau dari rumah. Nah, guys, fakta yang kelima ini yang aneh, kalau memang orang gila itu, kalau dibilang gila ya, itu nggak mungkin namanya bawa pisau dari rumah, guys. Kalau lu bawa pisau dari rumah itu sampai lu datang ke suatu acara, itu berarti lu niat. Bukan karena lu gila, tapi karena lu niat memang sudah merencanakan sesuatu dan makanya lu sudah siap gitu. Ya kan? Nah, fakta keenamnya adalah pada saat kejadian itu, jadinya pada saat kejadian sesaat sebelum penusukan terjadi, fakta yang keenam ini sempat dikira meminjamkan ponsel, guys. Jadi pada saat kejadian itu seorang santri dan ibunya sedang naik ke atas panggung. Dia minta foto, guys, dengan Syekh Ali Jaber. Jadi minta tolong difotoin dengan Syekh Ali Jaber dengan ponsel orang lain karena handphone dia memorinya penuh. Minta sama Syekh Ali Jaber untuk jamaah meminjamkan ponsel untuk foto si ibu ini gitu. Nah, orang-orang berpikir bahwa si
Alvin ini lari ke atas mau meminjamkan handphone, taunya dia mau nusuk gitu. Makanya orang pada nggak bingung, pada nggak ada yang aneh gitu kalau dia ke depan, taunya dia mau nusuk gitu. Nah, fakta yang terakhir adalah dia ini bisa terjerat oleh pasal yang berlapis, guys. Kalau menurut pemeriksaan semalam kan pemeriksaan sudah 24 jam, statusnya kini sekarang sudah tersangka, ya kan. Jadi dia pasal yang dituntut kepada si Alvin Andrian ini sesuai pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Memang kasus ini tuh harus benar-benar didalami ya guys. Didalami, harus tahu motif-motifnya apa supaya tidak terjadi lagi di masa depan gitu. Dan karena terjadinya kasus ini juga, Presiden kita Bapak Joko Widodo meminta kasus penyerangan ulama sebelum Syekh Ali Jaber diusut kembali. Jadi pada saat hari Rabu tanggal 16 September Presiden Joko Widodo memerintahkan BNPT Polri dan BIN mengusut kasus penyerangan ulama yang dulu. Jokowi ingin kasus-kasus tersebut diusut tuntas agar tak ada spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Yang benar, nggak boleh ada spekulasi liar. Jadi alim ulama pendeta atau apapun yang mengalami segala sesuatu yang bisa membahayakan mereka, karena kan mereka pemuka agama kan, nggak boleh didiemin gitu aja gitu. Jadi Presiden memerintahkan semua untuk diusut kembali. Jadi harus benar-benar dicek motif-motifnya apa, siapa tahu berhubungan guys. Jadi kalau berhubungan kan bisa dicari biang keroknya siapa kalau misalkan ada yang nyuruh gitu. Nah, sekian aja dulu dari gue. Jadi kita sudah dapat memastikan bahwa si Alvin Andrian ini bukan gila guys. Jadi dia bukan gila. Mungkin dia mau dilindungi oleh pihak keluarganya, makanya dibilang mengalami gangguan mental. Tapi sebenarnya yang menarik salah satu adalah yang pernah gue baca mengenai berita tentang si Alvin Andrian ini, bahwa dia ini selalu dianggap oleh keluarganya bahwa adalah seorang yang tidak berguna guys. Jadi kayaknya broken home juga ya. Jadi mungkin mentalnya dia makanya punya dendam sama seseorang karena merasa tidak ada yang peduli dengan dia. Mungkin ya, karena ada berita yang sempat kemarin menyebutkan bahwa dia tuh selalu dianggap seorang yang bisa menyusahkan keluarga aja. Jadi saran gue buat kalian yang punya anak atau sekarang lu masih jadi anak dan nextnya lu akan jadi orang tua, kita harus benar-benar take care banget sih mengenai anak kita. Bagaimana kita mendidik mereka supaya tidak menjadikan anak itu broken home. Istilahnya tuh broken home. Jadi segalanya tuh harus benar-benar diperhatikan guys, semampu kita. Oke, sampai jumpa lagi di video gue lainnya guys. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Kalau lo orang mau kemana-mana gunakan masker. Oke, bye.